Allah itu memiliki kuasa atas semuanya dalam alam semesta itu. Dan kalau begitu, kenapa Allah membiarkan banyak agama-agama berbeda yang daripada hanya Islam saja? Biarkan manusia membuat banyak agama dan kepercayaan yang beda-beda. Bismillah. Pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu bukan berarti mau kita. Allah Maha Kuasa itu adalah Maha Kuasa dengan kehendaknya sendiri. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah, penuh dengan pengaturan yang sangat luar biasa. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dan semua Allah ciptakan itu adalah baik. Walaupun kita merasa dan mengalami yang tidak baik, karena Allah sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Berarti segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah, walaupun itu kita menganggap tidak baik. Contohnya sederhana saja, seorang tua memaksakan anaknya meminum obat. Pasti anak itu mengatakan itu tidak baik karena dipaksa. Tapi sebenarnya itu baik. Itulah segala kejadian begitu. Kita kalau tidak sesuai dengan keinginan kita menganggap itu tidak baik. Tapi belum tentu itu tidak baik. Itu sebenarnya Allah mengatakan, kalau kalian mencintai sesuatu, belum tentu itu baik buat kalian. Dan kalau kalian benci sesuatu, belum tentu itu tidak baik. Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sebaiknya. Berarti semua kejadian itu harus terjadi begini dan begini dan begini. Nah, semua ada waktunya. Jadi yang terpenting itulah hikmah yang kita dapat di ujung setiap kejadian itu. Itu sebab Nabi mengatakan al-a'malu bi khawatimiha. Setiap amal itu adalah bagaimana ujungnya. Kalau ujung itu baik, berarti baik. Pada akhirnya itu baik. Pada akhirnya itu baik. Guru saya sering bilang, kalau seseorang itu bermaksiat pada Allah, tapi saking karena maksiatnya, dia bertaubat dan dia kembali pada Allah dan menjadi baik. Apakah maksiat itu tidak baik? Paham? Jadi itu pengaturan Allah. Kita tidak tahu seseorang itu awalnya kafir, tapi akhirnya menjadi muslim dan malah bersemangat sekali dia membela Islam. Itu banyak terjadi dalam sejarah. Musuh-musuh Islam itu akhirnya mereka lah yang paling depan dalam membela Islam. Itu kebijaksanaan Allah. Manusia selalu mau semuanya mulus-mulus sesuai dengan kehendak dirinya. Tapi rencana Allah tidak begitu. Hal-hal yang tidak baik itu karena selalu membuat hal-hal yang baik. Selalu. Karena manusia harus diuji. Karena manusia harus didorong. Jadi tidak baik. Kalau mulus-mulus saja, manusia tidak akan maju. Paham? Jadi Allah menciptakan semua kondisi itu sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaannya. Nah, begitulah dengan agama. Agama itu setiap nabi itu datang dengan cara hidup yang berbeda sesuai dengan zamannya.
sampai ke Nabi Muhammad SAW. Allah menetapkan cara Islam itu yang paling sempurna, karena cara Islam itu Allah sudah sempurnakan dan itu bisa diaplikasikan dalam setiap zaman sampai akhir waktu. Tidak seperti sebelumnya itu hanya sesuai dengan zaman itu. Ketika zaman berubah, Allah datangkan Nabi yang baru mengajarkan agama yang baru. Maksudnya ajarkan cara dia melaksanakan hidup sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah sudah sempurnakan, karena Allah sudah tetapkan itu sempurnakan. Jadi semenjak Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti, Islam itu begitu sempurna, bisa diaplikasikan dalam setiap zaman, di mana saja, kapan saja, itu sudah begitu sempurnanya, bisa diaplikasikan, bisa disesuaikan. Itu sebabnya hanya ajaran Islam itu akan diterima Allah. Tapi karena manusia terbiasa dengan kebiasaan yang sebelum-sebelumnya, mereka tetap untuk mau melaksanakan kebiasaan yang sebelumnya dan tidak mau menerima kebiasaan baru. Itu masalahnya. Paham? Walaupun sudah tidak sesuai zaman. Itu sebabnya ada agama yang diteruskan, karena sebenarnya tidak sesuai zaman, tapi manusia meneruskannya. Yang sebelumnya itu memang diberikan itu sesuai zaman mereka, sesuai tempat dan keadaan mereka. Jadi agama Kristen itu sesuai dengan zaman waktu itu. Di waktu zaman Nabi sesuai, Nabi Isa sesuai, sampai ke zaman Nabi Muhammad masih ada sedikit sesuai. Itu sebabnya Nabi biarkan, karena masih ada. Kalau mereka pegang pada kepercayaan bahwa ada surga, ada neraka, mereka akan jadi baik. Tapi sudah mengalami banyak perubahan. Itu sebabnya Allah menetapkan bahwa yang dari munculnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti, yang paling cocok, yang paling sesuai, yang paling baik itulah agama Islam, karena sudah disempurnakan. Bukan berarti yang lain tidak. Nabi membiarkan sebahagian yang tetap percaya pada Allah, tetap percaya pada hari kiamat, dibolehkan. Ada surat Nabi untuk mengizinkan mereka meneruskan itu. Itu ada buktinya. Salah satu itu surat yang disimpan oleh Saint Catherine. Itu ada sebuah gereja di Suriah itu menyimpan surat dari Nabi. Berarti kalau mereka pegang pada percaya pada Allah yang Maha Esa, percaya pada surga dan neraka, masih benar. Paham? Tapi tidak semua begitu, sudah mengalami perubahan, sudah mengalami inhiraf namanya, yaitu tidak semua ajaran mereka itu sudah mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Karena banyak pelajaran itu berubah sekarang. Ya, sudah banyak perubahan. Itu sebabnya. Tapi kalau mereka pegang kuat-kuat itu masih boleh, masih diizinkan, paham? Tapi tidak sesempurna yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Jadi kalau kita pegang kuat-kuat, insya Allah kita selamat. Kalau agama lain kita ajak saja, jangan menyalahkan mereka, karena sebahagian itu masih ada benarnya. Cuma mereka harus pegang kuat-kuat pada ajaran yang Allah berikan, yaitu Nasrani dan Yahudi. Kalau mereka pegang kuat-kuat masih bisa diterima. Itu ada ayat Qur'annya, man amana billahi wal yaumil akhir. Allah tetapkan itu dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan Majusi itu, bukan Majusi, Sawabiin itu, mereka akan masuk surga. Allah tetapkan dalam Quran. Berarti kalau mereka pegang kuat-kuat pada yang orisinal,
Tapi katanya ada yang mengatakan ayat itu sudah dimasukkan. Ada yang mengatakan begitu, tapi ya tidak semua mengatakan begitu. Karena ada surat Nabi. Kalau mereka mengatakan sudah dimasuk, berarti Nabi menyalahi ayat itu. Ternyata Nabi sampai sekarang ada surat itu. Ya, surat itu masih ada. Hah? Udah berapa tahun itu sudah? Lebih dari 1000 tahun dulu. Ya, 1400. Seperti kelompok Kristen yang ditemukan oleh Ibu Saka Maria Ya, itu. begitu. Masih Masih sama Ya. melaksanakan ajaran Nabi Isa ya. Iya, masih ajaran. Sengaja Allah biarkan itu supaya mengatakan bahwa Nasrani, Yahudi itu dari dulu ada yang benar. Sengaja Allah biarkan. Tapi juga membenarkan Al-Quran mengatakan bahwa sudah mengalami perubahan. Berarti ada kelompok tertentu masih, yaitu dari Syafatullah. Karena beliau begitu penasaran, beliau mengunjungi ya, kelompok itu di Saint Catherine, dan beliau mendapati bahwa ada satu rahasia, yaitu mereka menyimpan rahasia itu dari Nabi. Nabi mengatakan, teruskan ya, keyakinan kalian dengan satu syarat. Ketika mengalami sakaratul maut, kalian harus mengucapkan kalimatus syahadah. Dan mereka lakukan itu. Mereka melakukan itu. Ya, mereka mengatakan itu pada Syafatullah. Ya, karena ini wasiat dari Nabi SAW. Ya. Dan sengaja dibiarkan itu supaya manusia tahu bahwa di antara ajaran Nasrani itu masih ada yang benar, yang Allah sebutkan, man amana billahi, barang siapa beriman pada Allah dan yaumul akhir, hari kiamat. Dan mereka meyakini itu. Jadi dari pengakuan mereka terhadap kepada Syafatullah, yang ceritakan.